Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Share screen dulu ya. Oh, sudah. Oke, kita langsung open MATLAB ya. Mudah-mudahan cepat selesai nih. Yang satu ini nih. Ya. Hmm. Oke, iya. Data set crop. Oke, kita double klik dulu yang ini. Iya. Oke, sudah masuk ya. Sudah ada ini ya. Ini data latih dan target ya. Dua-duanya ada di sini nih. Ya. Jadi eh, ini kita double klik dulu biar masuk ke workspace dua-duanya ya. Ini double klik masuk workspace dua-duanya. Nah, ini ya. Double klik masuk workspace dua-duanya. Tabel latih dan target. Tabel latih dan target. Jadi kalau kita buka ini tabel latih, kita double klik ya, double klik terbuka ini ya. Ini adalah cutter, RGB-nya cutter, RGB-nya mouse ya. Ini kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 ya. Jadi kalau ke bawah ini kolom ya. Kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 dan seterusnya. Kalau ini baris ya. Baris satu, baris 2, baris 3 ya. Oke ya, kolom satu, kolom 2 sampai 5 ini adalah cutter ya. Oke, nah sekarang targetnya ya. Dari penjelasan video tadi ya. Ini targetnya atau labelnya, label ya. Kolom satu ini labelnya 10000. Nah, ya, jadi outputnya ya. Jadi ini kalau digambar ya, kalau kita gambarkan maka bentuknya itu seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan apa namanya? Arsitekturnya ya, arsitektur JST-nya ya. Coba kita gambarkan ini R ya, G B. Nah, ya, RGB. Oke, oke. Kemudian outputnya ya, outputnya itu ada 5 ya. Outputnya ada 5. Aduh, sorry. Ya, gitu ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Satu, satu lagi ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini inputnya RGB ya. Nanti nilai R masuk sini, nilai G masuk sini, nilai B masuk ke sini ya. Nah, kemudian di tengahnya ini adalah hidden layer ya. Kita buat saja misalnya hidden layernya itu eh, berapa ya? 5 juga ya. 5 ya. Jadi ini adalah arsitektur kita ya. Jadi kalau kita gambarkan lagi itu kira-kira seperti ini ya. Oke, ini satu. Ini adalah nilai R. Oh, nggak bisa ya. Coba kasih gambar tulisan lagi di sini. Misalnya ini adalah R, ya, RGB ya. Oke, kemudian eh mana fontnya? Oke, nah ini R, ya. Kemudian nilai R masuk situ, nilai G masuk ke situ, nilai B masuk ke situ, ya. R, G, B. Oke. Nah, ya. Kemudian masing-masing ini nilai R masuk ke sini, ya. Kemudian nilai G masuk ke sini, nilai B masuk ke sini. Ya, ya. Kemudian ini outputnya, ya, outputnya, ya, dia akan masuk ke sini, ya, masuk sini, oke, masuk sini juga,
Nah, ya, semuanya, ya, semuanya kan seperti ini. Ini akan keluar masuk ke semua neuron ini. Ya, jadi kalau seandainya output yang diberikan itu misalnya yang di sini ya, yang di sini outputnya itu satu, ya, kemudian output di sini eh, nol, ya, kemudian di sini nol juga, sini juga nol, sini juga nol. Nah, berarti dia cutter, ya, cutter ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ya yang ini nih, ya. Jadi kalau outputnya 100 berarti dia cutter, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah arsitektur kita seperti ini ya. Ya, ini digambar semua nih kalau arsitektur ya. Jadi yang ini ke sini ya, sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini ya. Ada lagi. Oh, salah. Ini ya. Oke, oke, oke ya. Jadi yang ke sini saya kasih ini dulu ya. Kasih warna merah dulu ya. Nah, ya. Tuh. Oke ya. Kemudian yang ini saya kasih warna eh, purple aja ya. Oke, ke sini ya. Oke. Nah, ya. Mudah-mudahan lebih lebih mudah untuk dilihat ya. Tuh, ya. Oke, sini semua udah masuk sini, udah masuk sini, udah masuk sini gitu ya. Kemudian kita buatkan lagi misalnya warna hijau ya. Oke, masuk ke sini ya. Kemudian lagi masuk sini lagi, kemudian lagi masuk sini. Nah, ya. Oke, sebentar. Nah, lebih mudah ya. Jadi yang biru masuk biru semua dari panahnya ya. Biru dari sini, biru dari sini, biru dari sini. Ya, oke. Itu arsitekturnya ya. Sama sampai ke bawah juga, palang ya. Kita buat satu lagi. Dari sini ke sini. Oke. Kita kasih misalnya warna hitam ya. Oke, sini, sini. Nah, itu dia ya. Nah, nanti yang ini juga seperti itu. Full connected ya. Full connected. Oke. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membuat arsitektur tadi ya. Membuat arsitektur tadi kita coba gunakan dulu ChatGPT ya. Oke. eh Buatlah coding MATLAB untuk train GST. Gitu aja ya, simple gitu ya. Iya, oke. Ya, silakan. Mhm. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Sederhana ya, singkat ya. Tuh lihat ya. Oke. Sebentar ya.
Ya, ini apa simple apa namanya simple ya, sederhana ya. Jadi kita apa namanya kita rincikan lagi ya. eh saya memiliki eh, 5 objek dengan masing-masing 5 foto ya, masing-masing 5 foto ya. Oke, kita spesifikkan lagi ya. Berarti totalnya ada 25 gitu ya. Oke, contoh alur kode MATLAB-nya seperti ini ya. Oh, nggak perlu ini ya. Ini apa? Disuruh membaca lagi ya. Ya, disuruh membaca lagi. Ya, ini apa namanya foto per objek ini apa ya? Jumlah foto per objek ya, per jenis objek. Kemudian ini jumlah jenisnya. Ya, jumlah jenisnya. Ini jumlah banyaknya. Nggak usah ya, kita nggak usah masuk ke situ ya. Dia ekstrak ya. Nah, kita ambilnya di sini aja. Mulai dari sini ya. Ya. Ini kita ngetrain ya. Nah, ini ngetrainnya, ngetrainingnya ya. Kemudian ini hasilnya ya. Kemudian di sini eh, prediksinya ya. Oke, ya sampai sini ya. Nah, sampai sini. Ini aja kita ambil ya. Kita copy nanti saya kirim ke WA group ya. Oke, kita lanjut ke sini. Namanya target, namanya tabel latih ya. Kita ngetiknya di comment window, jangan ya, jangan di comment window. Kita ngetiknya ini saya close dulu ya, close dulu yang ini. Oke, kita ngetiknya pakai script aja, biar mudah untuk mengubahnya ya. Oke, script, oke ya. Saya dari sini tadi new script ya, new script ya, new script ya. Kemudian kita paste di sini, nah, ya, kita paste. Sekarang kita, nah ini kalau kita jalankan ini kan ada tanda bintang nih. Jadi kalau kita jalankan dia minta di save terlebih dahulu ya. Oke. Nah ini sudah ada di sini tabel latih sama target ya. Oke. Net sama dengan feed forward. Ya feed forward 10 ya. 10 ini artinya dia bilang itu 10 neuron di hidden layer. Jadi dia bilang itu, nah yang tengah ini ada 10. Tapi kita minta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya 5. Kita minta 5 saja di sini ya. Di hidden layernya kita minta 5. Oke ya. Kemudian ini nanti saya jelaskan ya. Terakhir ya. Kemudian ini net sama dengan train net X T. T ini target ya. Jadi kita ambil di sini ya. Jadi klik. Nah, dia berubah seperti itu. Saya copy aja. Klik. Aduh. Klik. Nah, Ctrl C. Kemudian saya ke sini. Ctrl V. Ya, yang X itu apa? Yang X itu ini tabel latih. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ya, jadi kalau seandainya kita sedang berhadapan dengan ini tadi ya, ya, ini saya copy, ya. Nah ini ya, C, ada nggak? Nggak ada ya. Nah ini ya, tolong jelaskan. Nah, itu ya, tolong jelaskan. Ini ya. Nah, train adalah fungsi bawaan MATLAB untuk neural network, ya, melatih jaringan saraf tiruan, melatih ya, melatih. Ya, artinya tuh melatih itu eh, tabel apa namanya tabel latih kolom satu, ya, kemudian target kolom satu, ya. Gimana caranya mengisi titik-titik X, titik-titik R ditambah titik-titik dikali R
ditambah titik-titik dikali G ditambah titik-titik dikali blue ya B ya. Nah, RGB-nya kan RGB-nya itu kan dari tabel latih ya. RGB-nya itu dari tabel latih ya. Nah, titik-titiknya itu berapa supaya outputnya itu kolom satu target gitu ya. Jadi eh, saya double klik dulu, double klik lagi. Oke, saya turunkan ke bawah. Nah, itu ya. Nih ya. Nih. Titik-titik R ditambah titik-titik dikali G ditambah titik-titik dikali blue ya. Nah, titik-titiknya tadi kan ada tiga ya. Nah, itu apa namanya dicari oleh si apa namanya train di sini tadi ya. Dia mencari berapakah titik-titik itu sehingga nanti outputnya tuh ini 1 0 0 0 0. Kalau ini outputnya harus 1 0 0 0 0. Kalau inputnya ini maka harus 1 0 0 0 0 ya. Jadi di sini. Nah, ini ya. Ya. Nanti dia dia masuk ke sini ya. Berapakah nilai yang ada di sini? Inilah yang isi yang titik-titik tadi ya. Jadi kalau kalau yang ini kita hilangkan ya. Nah, gitu ya. Ya. Titik-titik itu di sini ya. Titik-titik itu di sini ya. Jadi ini ada angka, ada angka, ada angka ya. Jadi titik-titik dikali R, titik ditambah titik-titik sorry, ditambah titik-titik dikali G, ditambah titik-titik dikali blue ya. Masuk ke sini sama nanti prosesnya seperti itu ya. Berapakah titik-titik yang ada di sini? Angka-angka itu berapa? Sehingga dia akan memberikan output 1 0 0 0 0 gitu ya. Sebentar ya, saya bersihin dulu. Oke ya. Ya. Jadi apa tadi? Titik-titik tadi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, nah, ya, ya, penjelasan ya, untuk melatih itu menemukan angka di titik-titik itu. Berapakah angka di situ? Ya, dikasih angka sekian. Oh, ternyata outputnya tidak 1 0 0 0 0. Diubah lagi angkanya. Diubah lagi angkanya. Terus berkali-kali angka itu diubah ya sehingga dia apa ya istilahnya ya? Dia mampu memberikan output sesuai dengan jika diberikan ini dia mampu mengeluarkan 1 0 0 0 0. Jika diberikan eh, Jika diberikan ini, dia mampu mengeluarkan 0 1 0 0 0 0. Jika diberikan ini, dia mampu mengeluarkan 0 0 0 1 0. Ya, jika diberikan ini, dia mampu mengeluarkan 0 0 0 0 1. Nah, ya, itu angkanya berubah terus, ya. Angka yang di tengah ini, ya, angka yang di tengah ini berubah terus, ya. Nah, ya. Di sini ya, di sini ini berubah terus. Sama di sini juga banyak ya, banyak banget di sini angkanya. Itu berubah terus. Padahal dia hitungannya sederhana, ya. Input dikali bobot, nah itu ya. Ini input, ini input, ya. Ini input, satu kolom. Dikali dengan bobot, ini bobotnya ada di sini ya, yang titik-titik tadi, ya. Jadi titik-titik dikali R, titik-titik dikali G, titik-titik dikali blue, ya. Totalkan semuanya, tambahkan, ya, masuk ke sini, ya. Setelah dia masuk ke situ, di thresholdkan. Nah, nanti setelah di thresholdkan, dia memberikan output, ya. Nah, outputnya akan diproses di sini, ya. Outputnya itu menjadi input ke neuron berikutnya.
ya. Outputnya ini, output ini ya, output yang ini itu menjadi input bagi neuron berikutnya, gitu. Ya, outputnya ini menjadi input bagi neuron berikutnya. Gitu. Kan sama kayak gini nih, ya. Tapi ini input ya, ini input nih, ya. Nah, outputnya, output yang ini tadi ya, hasil perhitungan eh, dari yang semua ini ya, ini kan masuk sini nih, ya. Dia masuk sini, outputnya ya, itu menjadi input untuk neuron berikutnya, ya. Output dari satu neuron itu menjadi input bagi neuron berikutnya, gitu. Ya, makanya kalau 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 dia dua 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 hidden layer, ya, maka dia akan makin makin banyak prosesnya, ya. Padahal kan eh, eh, prosesnya cuma titik-titik dikali R, titik-titik dikali G, titik-titik dikali blue, tambahkan semua, masuk threshold, dapat output. Sudah, kayak gitu aja, ya. Di semua garis ini. Ya. Nah, kalau seandainya tidak bisa mengeluarkan bagaimana? Nah, kalau dia tidak bisa mengeluarkan itu, maka dia akan mengubah bobot ini. Bobot yang ada di sini, ya, bobot yang ada di sini itu akan dia ubah supaya outputnya sesuai dengan target, ya. Jadi jadi ini harus sesuai dengan kalau yang ini ya, nah, dari awal tadi ya. Nah, ini harus ini harus ini harus ini harus ini. Nah, gitu ya. Pasangannya gitu ya. Ya. Nah, kalau dia sudah sesuai semua, input sesuai target, ya, maka jaringan itu sudah stabil. Ya, ibaratnya kalau manusia itu dia sudah hafal betul, hafal, hafal dan tidak akan pernah lupa. Ya, itu yang dimaksudkan di sini kalau jaringan itu sudah stabil. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, apa namanya melatih, ya, yaitu mengubah bobot-bobot pada jaringan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, feed forward, ya, merupakan suatu jaringan yang sudah dibuat sebelumnya, misalnya ini, ya, itu membuat JST feed forward, ya, dengan 10 neuron di hidden layer, 10 neuron di hidden layer, ya, sudah tahu tadi ya. Nah, kemudian di sini jumlah fitur dikali jumlah sampel, ya, yang X ya. Yang X ini jumlah fitur dikali jumlah jumlah sampel, berarti ini kan apa namanya? eh Tabel latih. Sampai lupa saya. Ini namanya tabel latih ya. Jika jika 4 fitur dan 25 sampel, maka X berukuran 4 kali 25 ya. Oke, 4 kali 25 ini ini adalah apa namanya? eh, data latih ya, tabel latih ya. Nah, kalau yang ini adalah target ya. Targetnya udah tahu tadi ya. Kemudian outputnya ini net, ini jaringan hasil train ya, hasil train. Oke, saya minta lagi yang ini tadi ya. Ah, nomor 3 ya. Oke, ya. Yang ini ya. Berikan contoh tabelnya ya. Berikan contoh tabelnya ya untuk yang ini. Ah, gitu ya. Kita minta berikan contohnya. Jangan-jangan nanti beda. Yang dia maksudkan itu kolom ternyata baris. Yang dia maksudkan baris ternyata kolom gitu ya. Nah, jadi kita minta dia gitu ya untuk membuatkan contohnya gitu ya. Nah, ini ya, ya. Jadi setiap kolom adalah satu sampel. Nah, benar ya. Setiap kolom itu satu sampel. Ini ya. Ini sampel satu ya. Misalnya itu cutter ya. Cutter foto satu, cutter foto dua, cutter foto ketiga ya. Jadi ke kanan ya. Nah, ke bawahnya itu adalah R, G, B ya. R, G, B ke bawah ya. Ke bawah. Nah, jadi kan eh, sesuai dengan apa? Dengan yang punya kita ini ya, apa namanya? Ini ya, tabel tabel latih ya. Nih, baris nih. Ya. Ke bawah ya. Ke bawah itu adalah fiturnya satu kolom ya. Ini satu kolom.
itu adalah satu sampel, satu foto, ya. Ini foto kedua, ya. Jadi bukannya baris, ya. Misalnya gini, ini foto ke satu, ini foto kedua, ini foto ketiga, bukan. Yang ini ya, ini foto ke satu, kolom satu, foto kedua, kolom dua, foto ketiga, kolom tiga, gitu ya. Oke ya. Jadi sudah benar dengan apa yang kita maksudkan di MATLAB kita, ya. Ups, sebentar ya. Oke ya. Jadi sudah benar dengan apa yang kita maksudkan di MATLAB kita bahwa bahwa kolom, ya, bahwa kolom itu adalah satu foto, ya. Kolom satu foto. Jadi kolom itu ke bawah, ya. Oke, udah pas, ya. Kita lanjut ke sini, ya. Udah pas ya. Ini nanti saya kasih tahu ya. Untuk sementara ini kita matikan dulu, ya, matikan pakai ini nih. Nah ini ya, nah ini. Cek. Nah itu artinya dia mati, tidak berfungsi, ya. Ini kita close dulu. Oke. Kemudian yang ini tadi ya, udah bener ya, net tabel latih, ya ini tabel latih sudah ada di workspace. Kalau belum ada di workspace nggak tahu dia, nggak bisa baca dia. Kemudian target sudah ada di workspace juga, ya. Kemudian YNet, ya, Y sama dengan net hasil output. Oh ini hasilnya ya, ini hasilnya. Kemudian ini klasifikasi kita matikan dulu. Yang ini juga kita matikan dulu. Nah, ya. Jadi yang hidup itu cuma satu, dua, tiga, ya, tiga ya. Tuh hanya hanya tiga nih. Ya bisa bisa yang lainnya bisa dihapus ya. Kita coba kita coba jalankan, ya. Oke, running. Dia minta simpan. Kita buat dulu di sini eh train satu. Nah, ya, kita buat train satu. Ya, kita save. Oke, sudah ada di sini. Ya. Nah, ini prosesnya. Ya, kita perhatikan sebentar. Ya, oke, bentar ya. Belum ini. Nah, itu ya. Nah, itu ada yang salah tuh. Apa tuh salahnya? Ya, apa yang salahnya? Y sama dengan Y net. Oh, ini bukan net, bukan X ya. Ini ya, ini nih. Ya, bukan X ya, tapi tabel latih. Ya, C, kemudian di sini tabel latih. Oke, ini tadi ya hasilnya ya. Ini hasilnya kita lihatkan dulu. Mana tadi? Nah, ini dia. Kok nggak kelihatan sih? Nah, ini dia hasilnya. Ya, kita lihat ini hasilnya. Performance-nya kita lihat performance-nya. Ya. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Ya, bagaimana cara membaca ini gampang. Ya, cara membacanya gampang. Saya blok ini. Hmm. Ya, ini cara cepatnya ya. Saya blok ya. Shift window C. Eh, apa tadi ya? Shift window S ya. Shift window S. Ah ya, Shift window S. Kita blok, oke. Kemudian saya pastekan di sini. Control V, ya. Ceritakan, ya. Enter, ya. Grafik yang kamu tampilkan adalah hasil fungsi lab performanya. Nah, ini dia ceritakan. Nah, wih, asik ya. Wih, tuh, ya. Kesimpulan, ya. Ah, ya. Yang ini tadi dia ceritakan. Mana tadi? Ups. Nah, ini, ya. Kita minta ceritakan ini kan? Tolong ceritakan ini. Saya nggak bisa baca, ya. Diceritakan sama dia, ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, ya. Karena ini tadi tidak memberikan hasil, ya. Ini tidak memberikan hasil, ya. Sekarang kita sudah ubah tadi ini tabel latih, ya. Sekarang kita train lagi. Oke. Hmm.
Oke, tren lagi. Nah, ini ya. Nah, dah ya. Sekarang kita lihat hasil ya. Ini tadi hasilnya ya. Nah, ini hasil ya. Ya. Sekarang kita lihat ini Y-nya. Apakah sudah sesuai dengan tabel target? Kita lihat. Double klik. Nah, ini dia. Targetnya ini. Nah, nah, apakah sudah sesuai? Ya, sesuai nggak ini dengan ini? Sesuai. Ya, 0,9 itu sudah mendekati satu. Ya, makanya nggak sangat jarang. Kalau dia betul-betul 1,0000, dia akan apa istilahnya itu overfitting. Overfitting. Nanti ada istilah itu ya. Kemudian yang ini satu paling atas, bawahnya baris berikutnya itu semua mendekati nol. Ini juga semua bawahnya mendekati nol. Ini semua bawahnya mendekati nol. Ini semua bawahnya mendekati nol. Ini semua bawahnya paling besar ini kan? Ini yang paling besar mana? Ini paling besar. Kolom 6 yang paling besar siapa? Baris 2. Paling besar baris 2. Paling besar baris 2. Paling besar baris 2. Ya. Oke. Terus kita lihat lagi. Ini 16. 16 paling besar harusnya baris ke-4. Ya. Baris keempat. Ya. Kemudian yang kolom 25 yang terbesar baris ke-5. Ya. Artinya kalau dilihat di sini dia sudah mampu mengenali semua yang kita kenalkan. Ya. Semua yang kita kenalkan di sini di tabel latih ya. Semua yang sudah kita kenalkan di tabel latih itu dia sudah mampu mengenalinya. Ya. Sehingga kalau kita berikan satu objek ya yang belum yang hasil ekstraknya tidak kita masukkan ke dalam tabel latih, maka dia harusnya mampu mengenali. Ya, harus mampu dia mengenali seharusnya. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita kita pelan-pelan dulu. Ini kita close, ya. Oke, oke. Yang ini apa namanya kita aktifkan dulu. Ini satu artinya 100%. Ya. Kemudian ini kita kasih nol. Ini artinya kita kasih nol. Ya. Ini kemudian kita aktifkan. Sorry. Mana tadi? Iya. Ini kita aktifkan. Ini artinya seluruh data itu digunakan untuk pelatihan. Seluruh data. Satu itu artinya 100%. Jadi hanya 0% itu digunakan untuk validasi. Kemudian 0% digunakan untuk tes rasio. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya data 10, kalau misalnya begini ya, 0,9. Ini contohnya ya. 0,9 ini 0,8 ya. 0,8 ini 0,1 ini 0,1. Ya, ini penjelasannya nih, ya. Misalnya kita punya data latih itu kita punya kan ada 5, 10, 15, 20, 25. Ada 25 kan? Masih kita punya 5 jenis objek, masing-masing 5 foto. 5 jenis objek, masing-masing 5 foto, ya. Itu artinya ada 25, ya. Kalau kita punya 5 jenis objek, masing-masing itu 20 foto, maka totalnya ada 100. Ya, ada 100 foto. Artinya ada 100 kolom. Harus artinya ada 100 kolom data latih, ya. Nah, kalau ini kita taruh 0,8, maka hanya 80 kolom. Random ya. Random, acak. Hanya 80 kolom yang digunakan untuk
eh, training ya, yang digunakan untuk melatih JST. Untuk mengubah bobot-bobotnya itu hanya digunakan 80 kolom. Karena apa? Karena 80%. Ya. Loh, 20%-nya lagi kemana? Yang 20 kolomnya lagi. 10 kolom digunakan untuk validasi. Ya, untuk validasi. Jadi selama dia melakukan train, ya berulang-ulang, ya sekali train itu namanya satu epoch. Ya, kalau belum mampu mengenali, eh, belum cocok dengan tabel target, ya, maka dia akan mengulang lagi. Nah, itu namanya satu epoch, ya, satu epoch. Nah, 10 kolom secara acak, ya, yang belum digunakan di train tadi itu digunakan untuk validasi, ya. Apakah 10 kolom ini, eh, apa namanya ya? Eh, Apakah hasil train itu dengan 10 kolom file rasio ini, 10 ini bisa dikenali semua, ya? Atau cuma cuma setengahnya yang dikenali dari 10 kolom, ya, kan 0,1 itu 10%, ya. Nah, kemudian yang 0,1 lagi itu adalah testingnya, pengujiannya, ya. Nah, yang tadi kita hilangkan, kita buat 100%, maka 100 data itu, 100 kolom itu digunakan semua untuk mengubah bobot-bobotnya untuk proses train gitu, ya. Nah, di sini kita ubah dia menjadi 80% ya yang tadi. Nah, sekarang ini kita ubah menjadi satu. Artinya dia 100% digunakan untuk train. Jadi 25 kolom yang punya kita kan 5 5 5 5 5 ya. Berarti kan 25 kolom ya. Itu 25 itu kita gunakan untuk pelatihan, train, ya. Maka eh, konteksnya jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi jadi ini bukan kalau nggak dijelasin ya ini menjadi bikin mumet gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya di sini kita lakukan train. Nah, ini train ini nih, ya, yang dia melakukan perubahan yang titik-titik X ditambah titik-titik Y ditambah titik-titik Z. Nah, yang dia mengubah titik-titiknya, titik-titik-titik-titiknya itu, ya, mengubah yang ini nih. Nah, mengubah yang tengah ini. Dia mengubah yang tengah ini, ya, supaya setiap kolom memiliki output yang sesuai dengan kolom target. Kolom satu sesuai dengan kolom satu target gitu, ya. Nah, itu adanya di sini di train, ya. Oke. Kemudian di sini klasifikasi maksimum evaluasi target ya ini boleh dibuang aja lah, ya, biar sepi. Gitu ya. Kalau mau ditulis juga nanti bisa kelihatan kok ini untuk apa sih, ya coba dihidupkan saja, ya. Nah, ya kita hidupkan saja. Kemudian kita, oh ini 5 neuron ya. Kita buat aja misalnya di sini 5 neuron. Nah, ya, 5 neuron. Oke, kita jalankan, kita lihat hasilnya, ya. Oh, ini, sorry. Oke, dah, nggak ada lagi. Nah, ya, jalannya prosesnya ya. Adanya di sini nih. Nah, ini. Oh, max Y sama dengan berarti max Y. Hasil output. Variabel T. Mana T? Oh, ini ya. Max T. T tadi apa? Target ya. T tadi apa? T tadi mana T? Ini codingnya ya? Oh bukan. Nah ini dia. Ya, target ya. Oke, kita buat di situ. Di sini adalah target. Oke. Target asli, target asli, target. Oke, length klasifikasi. Oke, jalankan.
Nah, ini dia. Akurasinya 84%, ya. Akurasinya 84%, ya. Jadi kalau kita lihat di ini apa ya? Nah, bersihkan dulu ya. Oke. Codingnya cuma segini ya. Net train, ya. Ini net ini hasil hasil train, ya. Hasil train. Boleh diganti misalnya di sini eh net net gue deh. Ah, net gue, ya. Net gue, ya. Ah, net gue, ya. Net yang ini yang atas, ya. Nanti hasilnya disimpan di netnya gue, ya. Oke, atau ya biarin aja dulu ya, nggak usah diubah-ubah, ya. Jadi net yang ini, ya. Kemudian ditaruh di sini, artinya ditimpa, ya. Yang tadinya netnya masih kosong, ya. Kemudian dilakukan train, ya, dilakukan train, kemudian menggunakan tabel latih dan target, ya. Kemudian net ini apa namanya? Nyari output, ya. Pakai tabel latih, ya. Pakai tabel latih. Ini maksudnya tabel latih dimasukkan ke dalam JST, ke dalam jaringan yang sudah kita train, ya. Ini tabel latih kita masukkan ke dalam eh, JST, ke dalam jaringan yang sudah kita train. Kan ini nih, ya. Misalnya nih kalau saya hapus gini aja nih. Nah, gitu, ya. Jadi hasil train itu disimpan di net, ya. Atau kalau saya tulis di sini nggak apa-apa ya, net gue, gitu ya. Di sini net gue, ya. Atau net aku, ya terserah, ya gitu ya. Hasil train itu disimpan di net gue, otak gue ya, atau ganti juga kan, otak nih. Nah, ya, ini kita ganti juga. Nah, otaknya gue, gitu ya, otak aku, otakku, otakku. Nah, ya. Jadi hasil train tadi, ya, JST-nya tadi kita simpen, ya, kita simpen di otakku. Nah, sekarang otakku ini diuji, dites. Kenal nggak dia dengan yang 5 benda ini? Ya. Nah, kita belum punya tabel uji. Kita cuma punya tabel latih. Nanti kita bikin tabel uji. Ya, kita ekstrak lagi beberapa foto, ya, yang belum pernah digunakan, yang belum pernah kita gunakan untuk bikin tabel latih. Ya, kira-kira benar nggak prediksinya dia? Ya, oke. Nah, sekarang kita kita pakai dulu tabel latih, ya. Atau kita 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 duplikasi tabel latihnya ini, ya. Ini kita duplikasi, ya. Duplicate. Oke, kita duplikatkan. Ini ya kopinya ya. Saya buat aja ini tabel uji. Tabel uji. Saya buat jadi tabel uji. Ya. Nih. Padahal isinya sama ya dengan tabel latih ya. Kita pura-pura saja. Ya. Nah, ini dia nih. Tabel uji. Ya. Saya akan buang eh, kolom kolom berapa ya? Kolom 2, 3, 4, 5 ini saya delete. Nah, ya tekan del ya. Tekan delete dia jadi nol ya. Oke, mana ya? Ini apa nih? Oke, kok nggak kelihatan ya? Nah, iya. Oke ya. Ini nol, ini yang ada tuh cuma satu. Kemudian saya nolkan juga yang ini, ya. Ini juga saya nolkan.
saya tekan delete ya. Ini juga delete, ini juga del, ini juga del, ini juga del ya. Kita lihat ya, del, ini juga ya harusnya tadi dicatat dulu ya. Harusnya dicatat yang diambil itu yang mana saja gitu ya. Oke, muncul nggak? Oh enggak ya. Oh nggak apa-apa. Ini kita duplikat dulu ya. Tabel latih, duplikat ya, menjadi tabel uji ya. Ini kita hapus dulu tabel uji ini ya. Delete. Kemudian tabel latihnya ini saya ubah menjadi tabel uji. Iya, double klik ya. Double klik. Oke. 1 sampai 4, sampai 5 ya. Sudah. Caranya tuh begini ya. Ini saya klik. Kemudian tekan shift jangan dilepas. Tekan klik 5. Nah gitu ya. Kemudian tekan tombol delete. Tek. Nah, nol semua dia. Ya. Kemudian yang 6 saya ambil. Ya. 7 sampai 10 tidak saya ambil. Ya. Jadi klik 7 yang atas ini ya. Klik 7 atas ini. Tekan tombol shift jangan dilepas. Tekan mouse di 10. Iya. Kemudian tekan tombol delete. Iya. Oke, kemudian ambil 11, kemudian sampai 15, delete, kemudian 16 diambil sampai ke 20, delete, kemudian 21 diambil sampai ke 25, delete. Nah, ya. Nah, ini kan kalau dilihat berapa kolom ini? Ini nih lihat nih. Nah, ya. 3 baris kali 25 kolom. Ya. Nah, sekarang kita buang ini nih. Ini kita buang nih. Ya. Tekan ini, tekan ini, ya, tekan shift, tekan 5, klik kanan, delete kolom. Ya, dah hilang ya. Klik, klik angka 3 ini, kemudian tekan shift, kemudian jangan dilepas shiftnya di keyboard, kemudian tekan yang ini, klik ya, klik yang 6, oke, klik, kemudian klik kanan di sini, kemudian delete kolom. Dah, klik yang ini, ya, klik yang 4 ini, tekan shift jangan dilepas, ya. Tekan shift jangan dilepas, klik 7. Oke. Klik kanan, delete. Oke. Klik 5, kemudian klik 8, tekan shift ya. Klik kanan, delete. Oke. Kemudian 7 sampai ke 9, 6 sampai ke 9, klik kanan, delete. Oke. Kita lihat ada berapa kolom punya kita di sini. Sini ya. 3 baris 5 kolom. Ya, udah tahu ya kolom berapa yang saya tinggalkan. Berarti ini objek ke 1, objek kedua, objek ketiga, objek keempat. Berarti ini cutter, mouse, pemantik, pemotong kuku dan rubik. Ya. Nah, sekarang kita uji. Ya. Apakah ini sesuai atau tidak? Ya, kita lihat. Namanya tabel uji. Ya, namanya tabel uji ini. Ctrl C, sini, Ctrl V. Ya. Oke, yang ini kita kita buang dulu ya. Oke. Nah, sampai sini aja ya. Oke, ini clear command window. Oke, ya. Ya ini buang aja lah. Nah, gitu ya. Biar sepi. Ya, enak lihatnya ya. Oke, sebentar. Oke. Saya tuh lihat view ya. Nah, biarin. Tabel uji. Nah, kita lihat ya, kita jalankan.
Oke, apakah dia mampu mengenali? Ya, mana tadi? Ini ya, disimpan di Y ya, disimpan di variabel Y. Kita buka, double klik. Nah, ini dia. Apakah dia sesuai dengan target? Ntar dulu, ini kenapa ya? Sebentar, sebentar, saya stop dulu ini. Kenapa ini seperti ini? Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita ganti saja dengan hasil. Ya, kita jalankan. Oke, kita lihat hasilnya. Mana tadi? Ini udah selesai ini. Mana hasilnya? Oke, kita lihat dulu di sini ya. Hasil ya. Double klik. Oh, ini dia ada di atas sini. Ini nih. Nah, ini ya. Oke, kita lihat. Ini adalah hasil ya, hasil uji nih. Sekarang kita lihat dengan target. Bener nggak? Nah, ini target. Nah, tuh. Ini kolom satu ya. Kolom satu adalah cutter. Bener ya? 10000 outputnya. Ini kolom 6. Ingat ya? Yang saya delete tadi ya. Tabel latih. Nah, ini tabel latih nih. Nah, sekarang kita cocokkan. Ini kalau mau menghilangkan yang atas ini menu, ini tinggal double klik aja di sini. Nah, hilang dia. Kalau mau memunculkan lagi double klik aja di sini. Nah, ya, ini juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat kolom satu ini kan kolom satu ini tadi. Ini kolom satu. Ya. Kolom satu yang ini, ya, wak kita balik dulu ya, wak hasil, hasilnya di bawah. Nah, kan ketika kita tren kan, ini kan target nih, yang ini target, yang ini latih. Waktu kita melakukan train tadi, ya, nih ya, nih, train tabel latih, ini ya, tabel latih ya, yang ini tabel latih nih, ini lihat nih, target, ini target. Jadi waktu ini harus outputnya ini. Ketika ini masuk, harus ini outputnya. Ketika ini masuk, outputnya harus ini. 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 Dan seterusnya sampai akhir. Ya. Ketika ini masuk, outputnya harus ini. Ya. Sehingga titik-titik tadi diubah. Titik-titik X ditambah titik-titik Y ditambah titik-titik Z sama dengan sekian. Berapakah titik-titik itu? Nah, gitu ya. Nah, itu yang dicari ketika proses train ini, ya. Simple gitu, ya. Ya. Tapi bukan kita yang ngerjainnya, dia yang mengerjainnya. Tapi kita tahu cara dia menghitungnya, gitu, ya. Nah, setelah dia selesai melakukan train, ya, ya. Setelah dia selesai melakukan train, kemudian kita uji, ya. Kita uji menggunakan eh, tabel uji yang ini ya tadi ya. Nah, ini tabel uji nih. Tabel uji ini kita ambil dari sini tadi, dari tabel latih ya. Karena kita belum punya, ya. Nanti kita bikin, ya. Kita bikin terpisah, kita buatkan tabel uji, ya. Nah, benar nggak ini? Nah, ini kolom satu, tabel latih. Ini targetnya 10000. Kemudian ini sama nggak? Nah, sama kan? Karena kita ngambil dari sini. Ya. Apa outputnya? Nih outputnya. Bener nggak outputnya? Bener. Nih ya. Nih. Otakku tabel uji.
Ya, satu boleh nggak? Boleh satu, boleh satu. Ya, tabel ujinya ini mana tabel ujinya tadi ya? Tabel uji itu, nah ini ya. Ya, ini saya buang nih. Ini sampai sini saya buang, delete. Oke, cuma satu. Ya, apa hasilnya? Coba kita lihat. Ini kita jalankan ya. Double klik, kita jalankan. Oke, udah selesai. Selesai ya. Nanti ya, cerita ini nanti ya. Oke, ini lihat hasilnya. Nah, ya, hasilnya adalah 0,00001 hasilnya. Benar nggak? Benar kan? Karena kita ngambil yang terakhir, ya. Yang ini nih. Nah, ini, ya. Bukan. 20 ya. 21, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Apa namanya? Jenis terakhir. Ya. Jenis terakhir itu adalah Rubik, ya. Nah, lihat nih. 144, 11473 nih. Benar kan? Benar kan? Ya. 21 itu outputnya apa targetnya? 21. 21 itu ini targetnya. Kita lihat. Nah, ini targetnya 21. 00001 itu targetnya. Bener nggak? Ya. 00001. Bener. Gitu. Ya. Nah, nanti di video berikutnya kita coba untuk mengekstrak satu satu gambar, kita ekstrak RGB-nya ya, yang belum kita masukkan ke dalam tabel latih ya. Kita ambil satu foto yang baru, kan kemarin banyak tuh fotonya, kan nggak dipakai semua, cuma dipakai 5. Nah, sisanya ya itu kita cropping, kemudian kita ekstrak lagi RGB-nya ya, lalu kita masukkan ke dalam tabel uji ya. Bener nggak dia bisa mengenali objek itu? Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.